Apa kabar kawan semua? Salam sejahtera, semoga selalu ada dalam kesehatan. Baiklah, dalam kesempatan kali ini saya akan mencoba mempraktikkan perakitan komputer secara sederhana. Dalam sebuah komputer ada yang disebut dengan motherboard. Nah, yang sedang saya pegang ini adalah motherboard. Motherboard adalah komponen komputer tempat kita menancapkan atau memasangkan komponen-komponen komputer lainnya seperti prosesor, video card, sound card, hard disk, dan lain sebagainya. Motherboard ini berfungsi untuk menghubungkan setiap komponen-komponen komputer tersebut agar bisa saling berkomunikasi satu sama lain. Setiap motherboard memiliki spesifikasinya masing-masing. Spesifikasi seperti prosesor apa yang didukungnya dan berapa kapasitas maksimal RAM yang didukung oleh motherboard tersebut. Nah, beginilah pemasangan motherboard. Setelah pemasangan motherboard ini, ada yang disebut dengan power supply. Jika diibaratkan dalam sebuah motor, power supply ini adalah bensin. Begitupun dalam sebuah komputer, power supply berfungsi sebagai untuk mensuplai arus listrik ke komponen-komponen komputer lainnya, seperti motherboard, hard disk, optical display, dan lain sebagainya. Beginilah pemasangan power supply dalam sebuah komputer. Nah, kabel yang ini yang saya pegang ini masukkan di sini. Ya. Setelah pemasangan power supply, ada yang disebut dengan blower. Ini adalah blower, fungsinya untuk pendingin prosesor. Dalam sebuah komputer, prosesor merupakan bagian yang paling penting. Jika diibaratkan pada manusia, prosesor adalah otak. Nah, jika dalam sebuah komputer prosesor tidak diberi pendingin, maka akan terjadi pemanasan yang mungkin mengakibatkan pada kerusakan komputer. Inilah pemasangan blower pada prosesor. Masukkan piringan ini. Ya. Sampai mengunci. Baiklah, setelah itu ada yang disebut dengan RAM. Nah, ini yang disebut dengan RAM. RAM adalah singkatan dari Random Access Memory, yaitu sebuah komponen komputer yang berfungsi untuk menyimpan data sementara dari suatu program yang sedang kita jalankan, dan data-data tersebut bisa diakses secara acak atau random. Jika Anda ingin membeli sebuah RAM, maka yang harus terlebih dahulu perhatikan yaitu mencari tahu terlebih dahulu slot RAM apa yang dimiliki oleh komputer atau motherboard kalian. Apakah SD RAM, DDR, DDR2, DDR3 atau lainnya. Nah, yang sedang saya pegang ini adalah jenis RAM DDR. Baiklah, cara pemasangnya seperti ini. Ini ditekan sampai mengunci. Jika sudah mengunci, merupakan itu berarti sudah pas masuk. Baiklah, setelah pemasangan RAM, adapun yang disebut dengan hard disk. Hard disk adalah komponen komputer tempat kita menyimpan data. Semakin besar data, semakin besar kapasitas hard disk yang kita miliki di komputer kita, maka semakin banyak juga data yang bisa kita simpan di komputer kita tersebut. Nah, rekan-rekan semua, beginilah pemasangan hard disk.
Nah, setelah pemasangan harddisk, maka yang terakhir adalah penutup. Baiklah, rekan-rekan semua, video pemasangan atau perakitan komputer secara sederhana ini dari saya cukup sekian. Semoga bermanfaat. Salam sejahtera untuk semua.